bisa-bisanya papa ngebatalin janji buat ngasih aku 1 miliar di depan putri si Sultan abal-abal itu. Aku jadi malu banget di depan mereka semua. Ya papa, rencana aku semua jadi hancur. Harga diriku benar-benar jatuh di depan putri Sultan abal-abal itu. Ita, berarti kita nggak jadi diajak ke Dubai dong? Ya enggak lah Mimo, kamu udah denger sendiri kan tadi papanya Feli ngomong apa? Padahal aku udah seneng banget bakal ditraktir ke Dubai. Aku jadi penasaran deh, Feli itu beneran sultan gak sih? Kok bisa papanya nggak punya duit? Ita, nggak boleh ngomong kayak gitu. Feli itu loh temen kamu. Kalau emang beneran sultan, duit itu bukan masalah bagi keluarganya Feli. Aku jadi ragu deh mereka itu beneran sultan atau enggak. Malah nih ya, keluarganya Putri tuh lebih kelihatan sultan beneran tau dibanding Feli. Ita, kenapa sih Memo? Dibilangin kamu tuh nggak boleh ngejek Feli. Kenapa? Dia kan nggak ada di sini. Iya emang. Tapi kalau tiba-tiba ada gimana? Ita, kamu sadar dong. Papamu itu bawahannya papanya Feli kan? Kita itu harus tunduk sama Feli. Kamu mau papamu dipecat gara-gara ngomongin Feli? Enggak, aku nggak mau. Makanya kita tuh nggak boleh ngomongin Feli di belakangnya dia. Bisa bahaya tau Ita. Aku juga masuk SD negeri swasta gara-gara dibantu sama keluarganya Feli biar bisa dapat beasiswa di sini. Jadi kamu selama ini baik sama Feli biar beasiswamu nggak dicabut. Jangan keras-keras. Gini banget ya jadi rakyat jelata. Harus tunduk sama yang lebih berkuasa. Emang udah takdirnya kayak gini, Ta. Kita harus terima aja. Feli? Kamu udah dari tadi di sini? Baru aja kok. Emang kenapa? Kalian kok kayak kaget gitu? Kalian ngomongin aku ya? Kita khawatirin kamu, Fel. Kita bingung kamu pergi kemana tadi. Iya, Vel. Ternyata kamu di sini toh. Oh ya. Masalah Dubai, kita nggak jadi ya ke situ. Bukan karena papaku nggak ada duit, tapi ya karena papaku lagi ada urusan aja. Jadi papaku nggak bisa ngurus kita. Bilang aja kalau emang nggak ada duit. Dasar sultan abal-abal. Sebagai gantinya, aku bakal traktir kalian di kantin. Serius, Vel? Serius lah. Nih, duit buat kalian. 5.000 aja, Vel. Iya, emang kenapa? Gak cukup? Cukup kok. Makasih ya, Vel. Sama-sama. Sultan kayak aku emang harus berbagi sama orang yang membutuhkan kayak kalian. Sumpah, aku udah kangen aja sekarang ke Singapura. Iya, seru banget ditraktir sama Sultan Putri. Mau ke Singapura lagi? Yuk berangkat yuk sekarang. Enggak, aku bercanda doang tadi. Ya, Put, bener. Kemarin itu udah lebih dari cukup kamu traktir kita ke Singapura. Ditraktir ke Singapura doang udah lebay banget. Yes, orang ini lagi. Kamu mau ngejek apa lagi ke Sultan Putri? Udah jelas-jelas loh kalau Putri itu lebih sultan. Emangnya kamu pernah traktir teman-temanmu ke luar negeri? Kan ditraktirnya cuma ke kantin doang, Jess. Kamu diem aja deh, Vel. Daripada kamu malu sendiri nanti. Harusnya kamu yang malu, Put. Traktir teman-temannya kok ke Singapura doang? Itu kan dekat. Harusnya yang jauh dong. Yang mahal. Liburan ke Singapura itu murah. Semua orang juga bisa kali ke Singapura. Harusnya kalau traktir teman-teman itu ke Dubai. Yang jauh, yang mahal. His, apaan sih kamu, Vel? Iya. Emangnya kamu udah pernah traktir mereka kemana lagi selain ke kantin? Jelasin nih Tamimu. Besok kita bakal ditraktir ke Dubai sama Feli. Kita bakal liburan mewah dan mahal di sana. Sekarang kelihatan kan? Siapa sultan abal-abal di SD negeri swasta? Bos, gawat bos. Proyeknya dibatalkan. Oh, maksud kamu? Saya batal dapat 10 miliarnya. Iya bos. His. Wah,
aja senang bisa korupsi 10 miliar. Yaudah, kamu pergi aja sana. Baik, bos. Kenapa sih ada aja masalahnya? Oh iya, Feli, dia kan minta 1 miliar. Pasti aku bakal dimarah ini gak jadi ngasih dia 1 miliar. Ya udahlah, telepon aja lah dulu dia. Yes, aku masih gak terima Putri Sultan Abal-Abal itu jadi model di sekolah. Harusnya aku yang jadi model. Aku kan sultan paling cantik di SD negeri swasta. Aku harus ganti rambutku juga supaya aku bisa mengalahkan Putri Sultan Abal-Abal itu. Bu, lihat ibu, Yudi berhasil dapetin duit yang banyak, Bu. Ya ampun Yudi, kamu berhasil korupsi. Banyak sekali duit kamu Yudi. Aku kan belum bilang sama ibu kalau duitnya ini dari bisnis ilegal. Bilang gak ya sama ibu kalau duit yang aku dapat selama ini dari bantuin bisnis ilegal, bukan hasil dari korupsi. Bagi sedikit lah Yudi. Ibu udah lama banget loh gak beli emas. Ibu juga pengen banget jalan-jalan mewah. Pak, pasti dong Bu. Ibu pasti dapat bagian kok. Nih Bu. Akhirnya aku bisa pegang duit yang banyak lagi. Kalau kayak gini terus, mantan istri kamu Clara itu pasti bakal menyesal karena udah menceraikan kamu. Udah pastilah Bu, dengan duit sebanyak ini, cewek-cewek pasti bakal ngantre buat jadi istrinya Yudi. Clara itu gak ada apa-apanya sekarang Bu. Dia pasti bakal menyesal karena udah ceraiin Yudi. Bukan nenek. Aku juga mau duit, Pak. Aku perlu duit sekarang. Mulai lagi deh ini tantrumnya. Kenapa lagi sih, Feli? Baru loh kemarin kamu minta duit. Masa sekarang udah minta lagi sih? Ya itu kemarin, Pak. Sekarang udah beda lagi. Harusnya aku nggak perlu minta-minta sama Papa. Papa yang harusnya ngasih setiap hari. Emang buat apa lagi sih, Feli? Udahlah nggak usah. Mending kamu perbaiki dulu nilai kamu, baru minta duit lagi sama Papa. Nggak mau. Aku mau minta duit. Aku mau duit yang banyak. Emang buat apa lagi sih, Feli? Kalau untuk hal yang nggak jelas, Papa nggak bakal kasih. Kamu ini udah sering banget Papa manjain. Yes, aku mau ganti rambut aku. Aku mau buat rambutku jauh lebih cantik dan menggelegar. Ganti rambut? Gak penting banget itu. Kalau buat pelajaran, baru Papa mau kasih. Yes, Papa harus kasih. Asal Papa tahu ya, Pak. Putri dan geng sultan abal-abalnya itu udah ganti rambut mereka. Aku juga mau ganti rambutku. Papa harus kasih pokoknya. Harus kasih. Harus kasih. Udah, kamu kasih aja Yudi. Emang berapa sih ganti rambut? Palingan gak sampai 1 juta kan? Apa nenek bilang? Gak sampai 1 juta? Nek, asal nenek tahu ya, Putri dan geng sultan abal-abalnya itu ganti rambut di Turki, Nek. Ganti rambut di tempat yang mahal. Jadi, aku juga mau di tempat yang mahal ganti rambutnya. Minimal di Amerika, Nek. Di tempat yang mahal. Apa? Di Amerika? Itu mahal banget, Feli. Mending kamu ganti rambut di salon dekat rumah aja. Apa Papa bilang? Di salon dekat rumah? Di salon dekat rumah? Asal Papa tahu ya, itu salon murah. Aku mau di tempat mahal di luar negeri. Minimal di luar negeri. Ya udah, Feli. Kalau kayak gitu, kamu ganti rambut di salon kenalan nenek. Tenang aja, Feli. Salonnya ada di luar negeri kok. Nenek punya kenalan salon di luar negeri. Nenek nggak bilang sih dari tadi. Ya kan kamu nggak ada nanya, Cu. Ya udah, pokoknya kamu tenang aja ya, Cu. Nenek yang bakal urusin perubahan rambut kamu. Yes. Awas aja ya, Nek. Kalau hasilnya nggak bagus, kita berangkat sekarang ya, Nek.
Jadi nenek harus siap-siap sekarang. Bu, emang ibu beneran punya kenalan salon di luar negeri? Mahal nggak, Bu? Kita lo baru dapet duit, Bu. Nanti habis lagi duitnya. Udah, kamu tenang aja ya, Yudi. Salonnya itu di Vietnam. Harganya nggak semahal yang di Amerika kok. Jadi kamu tenang aja ya. Feli. Seneng banget sih dia tantrum-tantrum gak jelas.